dalam game yang kamu main sebentar tadi, kerjasama, kamu kena sepakat, pengorbanan, tidak putus asa, kesatuan, strategi, perbincangan, komunikasi, saling menolong, saling mendorong, dan banyak lagi. Jadi semua itu kalau kita aplikasikannya, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Berjalan bersama sebagai satu tubuh dalam Kristus itu maksudnya kita tidak berjalan secara berasingan. Berasingan maksudnya saya jalan sana, yang satu lagi jalan situ. Bergerak bersama dengan matlamat atau tujuan yang sama, bukan tujuan yang berlainan. Hanya ada satu tujuan sahaja. Berjalan bersama seiring dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita sendiri. Dan mempraktikkan saling antara sesama. Saling itu apa? Saling mendorong, saling mendoakan, saling mengasihi. Persoalan yang pertama, kenapa kita harus berjalan bersama sebagai satu tubuh di dalam Kristus? Karena menjadi satu tubuh adalah panggilan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan pilihan. Ini adalah panggilan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini bukan menjadi satu pilihan kita, sama ada kita mau jadi satu tubuh atau tidak. Tapi ini adalah panggilan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan sudah menjangkakan bahwa setiap orang yang beriman kepada Dia akan menjadi satu tubuh. Jadi Tuhan mau agar kita semua hidup sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Berapa ramai yang hadir di retreat ini? Lebih dari satu kan? Di dalam Kristus kita adalah satu tubuh. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita adalah anggota tubuh yang hanya tinggal di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus itu sendiri. Satu adalah sifat Allah, yaitu kesatuan, sepakat, saling, dan mempunyai tujuan yang tidak terpisahkan. Contoh, badan kita ini ada banyak anggota tubuh kan? Mata, telinga, hidung, perut, jari-jari, kaki. Semuanya berbeza dan semuanya mempunyai fungsi yang berlainan. Pernahkah tubuh kita ini saling menyalahkan antara satu sama lain? Tuh tangan kanan cakap, "Hei Ruth." Ruth tuh nama panggilan si perut. "Ruth, kenapa kau besar betul lo?" Bikin malu sejak. Terus tuh perut pun jawab, "Apalah kau ningan, kalau bukan gara-gara tuh mulut yang bundut makan kangkung setiap hari, tidak akan jadi begini." Dia bilang, dia komplain. Kemudian si mulut pun menjawab, jangan begitu baru. Kalau bukan tuh tangan yang kasih masuk makanan di mulut, tidaklah dia berlumbun. Saling menyalahkan satu sama lain. Tidak pernah kan terjadi dalam tubuh kita? Tidak pernah dengar mereka komplain. Tuhan mau agar kita hidup sebagai satu tubuh yang sesungguhnya. Seperti tubuh kita sekarang, itulah tubuh yang sesungguhnya. Tapi tubuh di dalam Kristus. Yang saya maksudnya adalah fungsi dia. Fungsi tubuh kita yang saling bergantung satu sama lain. Kalau mulut haus, otomatis tangannya pergi cari untuk cari air dan minum. Yang pergi cari guna mata yang cari. Kemudian air itu di sana, kaki yang jalan. Mereka secara semula jadi begitu. Jadi itu kerinduan Tuhan supaya kita hidup sebagai satu tubuh yang sesungguhnya, seperti fungsi tubuh kita ini sendiri. Kita ada berbagai fungsi dalam gereja, tapi memang kita akan selalu jumpa ini situasi berbeza pendapat. Itu memang biasa, karena kita manusia, banyak perbezaan yang tidak sama. Tetapi kita belajar untuk tinggal dan menjadi satu tubuh dan berfungsi sebagai satu tubuh yang sesungguhnya yang Tuhan pesan kepada kita semua. Apakah kunci kepada panggilan untuk menjadi satu tubuh? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Jadi kuncinya Tuhan sendiri memanggil kita, meminta kita supaya kita tinggal di dalam Kristus. Karena Kristus itu adalah sumber kesatuan. Tinggal di dalam Kristus dan menjadi satu tubuh itu tidak dapat dipisahkan. Kita tidak boleh kata, saya mau tinggal di dalam Kristus, tapi saya tidak mau menjadi satu tubuh. Ataupun, saya mau tinggal di dalam Kristus, tapi saya tidak mau melayani dengan si anu. Tidak ngam dengan si anu, kalau dia musik leader, saya tidak suka dia. Saya tinggal dalam Kristus, tapi ada orang yang saya tidak suka bila melayani bersama. Ataupun saya suka melayani di gereja dengan semua orang, dengan siapapun saya ngam sejak melayani, tapi saya tidak mau tinggal di dalam Kristus. Dua-dua ini tidak boleh dipisahkan. Ya, kalau dalam permainan yang kita main sebentar tadi, itu adalah kerja berpasukan. Kamu adalah satu pasukan. Kamu kena selesaikan satu tugas, dan tugas itu tidak dapat diselesaikan kalau kamu hanya bergerak sendirian. Mustahil, sangat mustahil untuk selesaikan apabila kamu masing-masing. Memang tidak akan dapat kalau tidak kerjasama, tiada kesatuan, tiada saling menolong, sifat satu itu tiada. Begitu juga sebenarnya di gereja, melakukan sebagai satu tubuh Kristus. Kamu ada pelbagai pelayanan, ada rebana, ada musik, ujian, pembantu ujian, semuanya pelbagai pelayanan. Tetapi kita melayani dalam satu tubuh, ya, satu tubuh yaitu tubuh Kristus.